Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan 9 mata kuliah korespondensi niaga bahasa Indonesia dasar dengan topik bahasan surat penawaran. Topik bahasan pada pertemuan 9 meliputi surat penawaran dengan subtopik bahasan pengertian surat penawaran, dasar pembuatan surat penawaran, hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat penawaran, isi surat penawaran. Topik bahasan kedua yaitu mengenai iklan dengan subtopik bahasan pengertian iklan, jenis-jenis iklan, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis iklan. Topik bahasan ketiga di sini ada contoh surat penawaran, dan topik bahasan yang keempat yaitu mahasiswa mampu untuk melakukan praktik menulis surat penawaran. Pengertian surat penawaran. Surat penawaran adalah surat dari penjual kepada calon pembeli atau calon pelanggan yang berisi penawaran barang atau jasa. Prinsip surat penawaran yaitu sebagai surat yang mengemban misi menjual barang atau jasa. Sementara itu, hakikat surat penawaran yaitu memberi informasi tentang barang atau jasa dan menggugah minat calon pembeli agar tertarik pada apa yang ditawarkan. Dasar pembuatan surat penawaran dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, penawaran atas inisiatif penjual. Dalam surat ini, penjual dapat leluasa mempromosikan barang atau jasa yang ditawarkannya. Namun, pada surat penawaran atas inisiatif sendiri ini mempunyai kedudukan yang lemah, karena surat tersebut belum tentu diharapkan oleh calon pembeli. Untuk itulah, isi surat penawaran harus disusun sebaik dan semenarik mungkin, agar pembaca atau calon pembeli merasa tertarik terhadap isi surat penawaran. Surat penawaran ini dikatakan berhasil apabila surat tersebut tidak cepat masuk ke tempat sampah calon pembeli. Yang kedua, penawaran sebagai balasan surat permintaan penawaran. Sebagai balasan, isi surat penawaran yang ditulis oleh penjual terikat dan terbatas, hanya menerangkan hal-hal yang ditanyakan oleh calon pembeli. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat penawaran. Yang pertama, bahasanya menarik supaya calon pembeli itu tertarik dengan isi surat yang ditulis oleh penjual. Dengan demikian, calon pembeli diharapkan akan memesan apa yang sudah ditawarkan oleh penjual. Yang kedua, isi surat tidak bertentangan dengan kondisi barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, bersifat memotivasi pembaca atau calon pembeli agar ingin lebih lanjut untuk mengetahui tentang produk atau barang yang ditawarkan penjual. Sementara yang keempat, itu berisi keterangan yang lengkap dan sebaiknya pada surat penawaran itu dilampiri gambar atau katalog. Isi surat penawaran. Pada bagian isi surat penawaran pada umumnya terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama, alinea pembuka. Bagian kedua, alinea isi atau alinea inti. Pada bagian ketiga, itu adalah alinea penutup. Pada alinea atau paragraf pembuka, itu berisi dasar pembuatan surat penawaran yang pada umumnya terdiri atas 1. Langsung menyampaikan maksud. Dalam hal ini, penjual langsung menulis maksud ditulisnya surat penawaran kepada calon pembeli atau kepada pemesan. Contoh, kami bermaksud menginformasikan harga dan seterusnya. Kami bermaksud memberikan penawaran dan seterusnya. Dasar pembuatan surat penawaran yang kedua yaitu penjual menunjuk surat. Menunjuk surat di sini adalah sebagai balasan terhadap surat permintaan penawaran.
Contoh, membalas surat permintaan penawaran saudara nomor sekian, memenuhi permintaan saudara dalam, dan seterusnya. 3. Penjual menyampaikan latar belakang mengapa ia menulis surat penawaran. Contoh, dalam rangka bulan promosi, kami mengajukan penawaran, dan seterusnya. Sebagai perusahaan yang berpengalaman dalam bidang jasa boga, kami, dan seterusnya. Bagian kedua dalam isi surat penawaran yaitu alinea atau paragraf inti. Dalam alinea inti menjelaskan mengenai 1. Harga dan spesifikasi barang, 2. Syarat-syarat jual beli yang meliputi syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, dan lain-lain. 3. Brosur, katalog, dan lampiran lain yang dianggap perlu. Bagian ketiga dalam isi surat penawaran yaitu alinea atau paragraf penutup. Dalam alinea penutup, penjual dapat menulis ucapan terima kasih atau ucapan harapan, dan yang lebih baik adalah yang ditulis yaitu ucapan terima kasih dan harapan. Iklan. Banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk melakukan promosi penjualan. Di antaranya, mengadakan pameran, propaganda keliling, membagi contoh-contoh produk, melakukan demonstrasi pemakaian produk, dan iklan melalui media elektronik ataupun media cetak. Dengan iklan pada media elektronik maupun media cetak, ini merupakan promosi yang efektif karena produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual itu langsung mengena kepada sasaran atau target pasar. Karena media elektronik ataupun media cetak ini langsung dapat didengar atau ditonton oleh semua kalangan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat ini akan menjadi calon pembeli yang akan membuat penjualan suatu produk atau jasa akan meningkat. Istilah iklan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata i dan lan, yang berarti berita pesanan yang mendorong atau membujuk kepada halayak ramai tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Pemberitahuan kepada halayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual dipasang di media massa, baik elektronik ataupun cetak, seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media internet. Pengertian iklan juga di sini sebagai upaya produsen atau penjual menawarkan barang atau jasa kepada calon pembeli atau calon konsumen. Iklan hampir sama dengan istilah advertensi dan reklame. Iklan dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, iklan komersial atau iklan profit, atau disebut juga dengan advertensi dan reklame, yaitu iklan yang khusus mencari keuntungan finansial dari bisnisnya. Dalam hal ini, iklan disebut juga sebagai iklan promosi yang dipakai untuk memasarkan barang atau jasa dalam upaya meningkatkan pemasaran suatu produk. Kedua, iklan non-komersial atau iklan non-profit, yaitu iklan yang tidak mencari keuntungan finansial. Biasanya ini disebut dengan iklan layanan masyarakat. Contohnya, iklan keluarga, berbagai pengumuman pemerintah, dan lembaga sosial yang dimuat di media massa. Agar iklan dapat mencapai tujuan yang efektif, maka harus menarik perhatian pembaca. Dalam hal ini, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis iklan. Iklan yang dibuat harus menarik perhatian pembaca. Isi iklan harus singkat, padat, dan jelas agar pembaca dengan cepat menangkap informasi yang terkandung di dalam iklan tersebut. Mengandung kebenaran dan kejujuran, iklan tidak boleh berisi kata-kata atau kalimat yang merugikan produsen lain yang memproduksi barang yang sama atau yang sejenis.
isi iklan secara keseluruhan harus mampu memotivasi pembaca untuk membeli atau memiliki barang yang diiklankan. Jadi kita tidak heran kalau isi iklan itu kadang-kadang menggunakan bahasa yang dilebih-lebihkan. Materi berikutnya, contoh surat penawaran. Di sini ada contoh surat penawaran dengan bentuk semi block style atau bentuk setengah lurus. Bagian atas ini adalah kop surat. Selanjutnya, bagian kiri di atas itu adalah nomor surat. Sejajar dengan nomor surat itu adalah tanggal surat. Di bawah nomor surat itu ada alamat dalam. Di sini contohnya, yang terhormat manajer pembelian PT Elektronika Persada, Jalan Dharma Wangsa, Blok C 54, Jakarta Selatan. Kita gunakan kata yang terhormat karena sudah jelas ya, surat penawaran ini ditujukan kepada siapa atau kepada apa jabatannya. Tetapi kalau hanya ada nama perusahaan saja, itu kita gunakan kata kepada. Hal itu ditulisnya di tengah, di bawah alamat dalam atau alamat surat. Di sini contohnya hal penawaran lemari es dan televisi. Selanjutnya salam pembuka. Di bawah salam pembuka itu adalah alinea pembuka atau paragraf pembuka. Dasar penulisannya adalah adanya balasan dari surat penawaran. Sehubungan dengan surat permintaan penawaran Bapak nomor 7 garis miring SPP garis miring 1 garis miring 2021 tanggal 5 Januari 2021 mengenai produk lemari es dan televisi yang Bapak butuhkan. Dengan ini kami menawarkan barang-barang tersebut secara bebas. Maksudnya di sini sifat penawarannya adalah bebas. Paragraf isinya atau paragraf intinya, bersama ini kami melampirkan leaflet dan katalog yang berisi keterangan tentang tipe dan daftar harga dari produk lemari es dan televisi Elektra. Berikut syarat pembayaran, diskon, pengiriman barang, pelayanan purna jual, dan keterangan lain yang diperlukan. Jadi persyaratan jual beli produk dari lemari es dan televisi ini sudah ada pada leaflet dan katalog yang nantinya itu merupakan lampiran pada surat penawaran. Untuk informasi lebih lanjut, kami persilahkan Bapak menghubungi bagian penjualan kami yang akan melayani Bapak dengan senang hati. Paragraf penutupnya, sambil menunggu tanggapan yang positif dari Bapak, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak kepada surat penawaran kami ini. Jadi di sini ucapan penutupnya itu adalah berisi harapan dan juga berisi ucapan terima kasih. Untuk semi block style, untuk rekan-rekan mahasiswa ingat ya bahwa setiap alinea baru itu ada menjorok sekitar 1 tab kalau kita menggunakan Microsoft Word. Salam penutup, hormat kami. Nama penanda tangan atau nama penulis surat di sini yaitu Chandra Wijaya, Sarjana Teknik dengan jabatannya Direktur. Karena tadi syarat jual belinya itu merupakan leaflet dan katalog, jadi di bawahnya ada lampiran sebanyak 4 lembar. Contoh surat penawaran dengan bentuk lurus atau block style. Pada bagian atas itu kop surat, karena surat bisnis ini adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau organisasi. Setelah kop surat, pada bagian bawahnya yang sebelah kiri atas itu adalah nomor surat, sementara bagian kanan atas itu tanggal surat. Di bawah nomor surat, alamat tujuan atau alamat dalam. Nah, di sini ditulisnya kepada. Kenapa? Karena ditujukan kepada nama instansi atau nama organisasi. Tidak ada nama orang atau nama jabatannya. Di bawah alamat dalam itu adalah hal. Di sini contohnya hal penawaran mesin kantor. Ingat ya, penulisannya harus di center atau ditengahkan. Setelah hal, bagian bawahnya itu adalah salam pembuka. Setelah salam pembuka itu ada alinea atau paragraf pembuka. Selanjutnya alinea isi atau paragraf isi atau paragraf inti.
dan yang paling akhir itu adalah alinea penutup. Pada alinea pembuka, di sini tertulis, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menawarkan mesin-mesin kantor berikut ini. Nah, dari kalimat ini kita dapat mengetahui bahwa dasar pembuatan surat penawaran ini adalah langsung menyampaikan maksud. Jadi, PT Samafitro di sini langsung menyampaikan maksudnya bahwa PT Samafitro itu ingin menawarkan berbagai mesin kantor. Pada paragraf inti ini ditulislah keunggulan atau kelebihan dari produk mesin kantor tersebut. Dan di sini juga PT Samafitro melampirkan leaflet dan daftar harga mesin. Jadi nanti di bawahnya tetap ada lampiran. Paragraf penutupnya ada ucapan terima kasih dan juga ada ucapan harapan. Harapannya apa? Di sini PT Samafitro menunggu tanggapan yang positif dari Bapak atau Ibu. Salam penutup, hormat kami, tanda tangan, nama penanda tangan, yang paling bawah itu adalah jabatan penanda tangan. Dan ada lampiran sebanyak 4 lembar. Contoh surat penawaran yang ketiga, ini masih dengan bentuk semi block style atau bentuk setengah lurus. Kenapa pada umumnya digunakan bentuk setengah lurus? Karena surat penawaran ini harus terlihat menarik bagi calon pembeli atau calon pemesan. Sama seperti contoh surat penawaran yang pertama, ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, alamat dalam atau alamat tujuan, hal yang berada di tengah penulisannya, selanjutnya dengan hormat. Setelah dengan hormat, ini ada paragraf pembuka atau alinea pembuka yang di sini penulisan pada awal kalimat paragraf pembuka itu adalah menjorok 1 tab. Dewasa ini makin banyak perusahaan yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan peralatan kantor yang menunjang kelancaran operasional perusahaan. Nah, dari kalimat ini kita pasti tahu bahwa dasar pembuatan surat ini adalah menyampaikan latar belakang. Baru pada paragraf keduanya itu dijelaskan mengenai produk atau barang yang ditawarkan. Selanjutnya ada juga kelebihan atau keunggulan dari produk yang ditawarkan tersebut. Baru ada paragraf penutup atau alinea penutup yang berisi ucapan dan harapan. Salam penutup, tanda tangan, nama penanda tangan, dan jabatan penanda tangan. Baiklah, demikianlah contoh dari surat penawaran yang ada di pertemuan 11 kita. Semoga dengan adanya 3 contoh ini akan menjadi petunjuk dan pedoman kepada rekan mahasiswa untuk dapat memahami cara penulisan surat penawaran yang benar. Setelah saya jelaskan mengenai pengertian surat penawaran, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam surat penawaran, berikut dengan beberapa contoh surat penawaran. Saya harapkan rekan-rekan mahasiswa dapat menulis surat penawaran. Karena mata kuliah kita ini adalah mata kuliah yang praktik, jadi memang sudah menjadi tugas dari rekan mahasiswa untuk dapat langsung praktik menerapkan cara menulis surat penawaran. Ada soal mengenai pemenulisan surat penawaran. Dengan soal ini diharapkan rekan-rekan mahasiswa dapat membuat surat penawaran yang baik dan benar sesuai dengan aturan atau kaidah-kaidah dalam penulisan surat bisnis. Perhatikan setiap kalimat yang ada di contoh soal ini dan tentukan apakah dasar pembuatan dari surat penawaran pada soal tersebut. Untuk meningkatkan penjualan, PT Murah Meriah mengadakan bulan promosi pada bulan ini. Untuk itu dibuat surat penawaran ke berbagai perusahaan atau instansi. Meja kerja yang ditawarkan tersedia dengan berbagai ukuran dan tipe dengan spesifikasi dan keunggulan.
Harga yang ditawarkan di sini ada tipe standar, tipe klasik, tipe eksklusif. Sementara ketentuan jual belinya, pembayaran COD atau cash on delivery, penyerahan franko gudang pembeli, sifat penawarannya bebas, dan ada diskon apabila nanti pembeli itu melakukan pembelian minimal 10 unit dengan diskon sebesar 3%. Ketentuan untuk penulisan surat penawarannya di sini, rekan mahasiswa itu menentukan sendiri alamat penjual dan nama penanda tangannya. Sementara untuk calon pembeli, rekan mahasiswa juga tentukan saja perusahaan atau instansi mana yang ingin dikirimkan surat penawaran. Berikut dengan alamat lengkapnya. Nomor surat sudah saya tulis di sini 029-SPK-. Nah, tentukan sendiri bulannya. Ingat ya, angkanya Romawi disesuaikan dengan tanggal bulan sekarang. Tanggal suratnya hari ini, bentuk suratnya semi block style. Tadi sudah ada contohnya 2 di bagian atas. Untuk jenis huruf itu Times New Roman dengan ukurannya adalah 12. Ukuran kertas A4, spasinya 1,15. Jangan lupa di sini ada aturan penulisan margin, kiri 3 cm, atas 3 cm, kanan 2,5 cm, dan margin bawah 2,5 cm. Baiklah, selamat mengerjakan kepada rekan-rekan mahasiswa semua. Jangan lupa nanti setelah mengerjakan, tugasnya dilampirkan ke ruang tugas di e-learning kita dalam format link Google Drive, penulisannya menggunakan Microsoft Word. Oke, saya tunggu hasil dari tugas mahasiswa semua. Selamat mengerjakan, semoga sukses, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa.